Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, kita bertemu dalam menjaga kebersihan lingkungan dalam Islam. Tema ini sangat penting karena didasari beberapa latar belakang, yaitu yang pertama, kerusakan lingkungan. Yang kedua, ketidakpedulian masyarakat. Yang ketiga, informasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Kemudian industrialisasi, serta program kebersihan lingkungan. Fokus pembicaraan kita adalah persoalan lingkungan, kebersihan, sampah, dan bagaimana Islam memandang ini. Nah, dari berbagai kerusakan yang sudah digambarkan tadi, kita melihat betapa dampak kurangnya kebersihan lingkungan itu adalah ancaman terhadap kehidupan manusia. Karena air, tanah, udara terkontaminasi oleh berbagai polutan. Jika alam terancam dan manusia yang hidup di dalamnya otomatis juga terancam, kemudian pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab? Nah, tentu semua orang bertanggung jawab atas berbagai kerusakan ini. Kali ini kita akan melihat bagaimana Islam sebenarnya mempunyai ide, ajaran mengenai kebersihan lingkungan. Yang pertama, ini sudah sangat dikenal. Sebuah hadis yang menyebutkan an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, kemudian berkait dengan kerusakan lingkungan, perintah tentang penjagaan dan larangan untuk merusak, Quran menyebutkan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. Yang terjemahannya adalah telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalannya. Ayat yang ke-42 mengatakan, katakanlah hai Muhammad, bepergianlah di bumi ini, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang yang mempersekutukan Allah. Ayat ini membahas tentang bagaimana Allah memerintahkan manusia untuk tidak berbuat kerusakan. Dan dalam ayat kedua itu Allah memerintahkan kepada Rasulullah, lihat tuh orang-orang yang terdahulu yang telah merusak alam. Berbagai kajian historis dalam kehidupan manusia menunjukkan betapa kerusakan di bumi akibat perbuatan manusia itu. Nah, dengan demikian Islam menegaskan bagaimana pentingnya konservasi alam, bagaimana penjagaan alam, dan itu dilandasi oleh semangat teologis untuk mengabdi kepada Allah, untuk mengikuti perintah Allah. Kemudian dalam surat As-Sad ayat 27, ini juga perintah mengenai bagaimana Allah menetapkan untuk melihat alam ini dan kemudian juga untuk menjaga alam. Kata Allah dalam surat As-Sad ini, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya secara sia-sia. Dengan demikian, karena ini memiliki kemanfaatan bagi kehidupan alam yang orientasinya nanti adalah untuk pengabdian kepada Allah, maka jaga dong alam ini. Kita tadi sudah melihat dalam berbagai visualisasi bagaimana kerusakan itu terjadi. Orang membuang sampah di sembarang tempat sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan. Bagaimana pabrik-pabrik dalam proses industri itu menggunakan plastik untuk
mengemas barang-barangnya dan itu dipakai secara tidak bertanggung jawab. Sehingga akhirnya konsumen membuang plastik itu dengan sembarangan dan kemudian tidak tahu bagaimana pertanggungjawabannya. Ya, ini ayat-ayat yang meneguhkan bagaimana kebersihan lingkungan dalam makna tidak menggunakan barang-barang buangan tanpa tanggung jawab. Nah, kita sekarang mendefinisikan apa sampah-sampah yang terbuang itu. Dan kita menentukan di sini bahwa plastik antara lain itu sebagai limbah sampah yang harus dikelola. Dalam surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58. Kita melihat yang terjemahannya adalah, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini setelah diciptakan dengan baik, dan berolah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar berita, mendahului kedatangan rahmatnya, sehingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Dan al-ayah itu menunjukkan bagaimana Allah menciptakan alam ini dengan pemeliharaannya, dan itu semua untuk kebaikan umat manusia. Nah, kita sebagai umat manusia bagaimana melihat ini setelah melihat kenyataan bahwa lingkungan kita itu semakin buruk, sampah di mana-mana, orang tidak paham tentang arti kebersihan. Nah, kita sebagai umat manusia bagaimana melihat ini setelah melihat kenyataan bahwa lingkungan kita itu semakin buruk, sampah di mana-mana, orang tidak paham tentang arti kebersihan. Nah, oleh karena itu tidak ada kata terlambat untuk sebuah kebaikan. Dan sekecil apapun, sebesar darah dalam bahasa agama, Allah akan melipat gandakan kebaikan itu. Kalau problemnya adalah lingkungan, maka kita semuanya berkewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan itu dan kemudian memperbaikinya. Satu orang berbuat tentu kecil maknanya, tapi ketika orang berkumpul dan menjadi sebuah community, maka itu menjadi social movement, gerakan sosial. Dan Allah menyebut bagaimana community itu mempunyai kekuatan dalam konteks istilah ummah begitu. Ini yang akan bisa memunculkan masyarakat yang madani. Oleh karena itu, dalam konteks pembicaraan mengenai kebersihan lingkungan ini, tidak ada lain selain mari kita recovery lingkungan ini dengan memperbaiki diri, yang dalam bahasa agamanya adalah bertaubat tentang kebersihan lingkungan. Ya. Makna taubat itu apa? Menurut Islam, ya, yang kita sebut yang kita rujuk adalah kullil ladzina kafaru in yantahu yughfar lakum ma qad salafa wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Ya. Artinya apa? Katakanlah kepada orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa mereka yang telah lalu, dan jika mereka kembali lagi, maka akan berlaku kepada mereka sunnah Allah seperti orang-orang terdahulu. Ya, jadi kita mau tidak mau sekarang harus merecovery mindset kita untuk kembali kepada ajaran Allah dengan memperbaiki realitas lingkungan kita yang sudah rusak. Ya. Nah, ada sebuah hadis mengenai taubat, ya. Yang artinya adalah orang-orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Nah, jadi kalau kita mulai untuk merecovery keadaan ini dengan cara bertaubat, maka insya Allah
kerusakan bumi ini tidak menjadi beban dosa kita. Nah, oleh karena itu, dari pembicaraan ini kita sampai kepada kesimpulan akhir bagaimana taubat untuk merecovery lingkungan itu dalam orientasi menjalankan perintah Allah. Yang pertama, berangkat dari kesadaran, yaitu menyadari pentingnya kebersihan lingkungan. Dari kesadaran itu kemudian muncul pengetahuan sehingga memunculkan program kebersihan lingkungan. Satu orang melakukan akan berdampak kecil, tapi dua orang akan lebih besar lagi. Ketika community akan lebih besar. Kemudian tidak mendukung pembicaraan yang tidak sesuai. Semisal ada orang membuang sampah, buang aja di situ, nggak apa-apa, nggak ada yang melihat. Nah itu janganlah didukung yang seperti itu. Kemudian peduli terhadap persoalan kebersihan lingkungan. Dibiasakan ibda' binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita peduli, begitu ada sampah kemudian kita ambil, masuk ke tempat sampah, insya Allah perlahan-lahan orang akan mengikuti. Dan juga kemudian kita menjadi pendakwah tentang kebersihan lingkungan. Kita sebagai agent of change dalam kerangka perbaikan lingkungan itu. Ya. Jadi bentuk tobatnya bisa dispesifikasi secara sederhana seperti itu. Ada bentuk verbal, bentuk sikap, dan tindakan. Verbal yaitu dengan bicara kita bisa mengajak, ayo bersih-bersih. Ini kotor, mari kita bersihkan. Itu sampah plastik, coba diolah. Sampah plastik itu bisa diorientasi menjadi eco-brick yang nanti bisa berguna untuk berbagai kepentingan, dari membuat furniture sampai menjadi batas taman misalnya. Tidak melakukan provokasi orang untuk melakukan tindak yang merusak lingkungan. Terus babat wae misalnya begitu. Padahal kita penting untuk mengajak untuk melakukan penghijauan. Kemudian memberikan pencerahan. Di tempat saya, sampah itu bisa menjadi beasiswa misalnya begitu. Seperti dalam lingkup masyarakat kami. Dari pengumpulan sampah, pengumpulan kemasan-kemasan plastik, kita ceritakan bahwa itu bisa menjadi sumber hal yang lebih bermanfaat. Memberikan beasiswa, memberikan modal usaha, dan kemudian memberikan bantuan-bantuan sosial yang lain. Dan juga memberikan penyadaran mengenai bahaya kerusakan lingkungan. Ini dengan kemampuan bicara kita. Itulah bentuk tobat dalam bentuk verbal. Yang selanjutnya sikap. Sikap jangan sampai tidak peduli, harus peduli. Tidak boleh acuh tidak acuh terhadap kondisi lingkungan. Dan juga memberikan perhatian terhadap kondisi lingkungan yang semakin mengancam. Nah ini sikap proaktif seperti ini juga mahal. Kita harus bisa melakukan. Serta mendukung gerakan-gerakan peduli lingkungan. Melakukan kajian-kajian. Dan kemudian mengangkat ke dalam forum-forum ilmiah misalnya. Itu juga salah satu bentuk pentingnya sikap kepedulian. Tindakan banyak sekali yang bisa kita lakukan. Melakukan apa saja yang berorientasi kepada kebersihan lingkungan dan penghijauan. Menanami semua titik yang masih kosong dengan tanaman-tanaman hijau supaya bisa menghasilkan oksigen yang cukup. Kemudian selalu melakukan aktivitas yang berkait dengan kebersihan lingkungan. Mengurangi penggunaan kantong plastik. Nah, ini saya rasa kebijakan regional, kebijakan daerah sudah mensupport ini. Jadi, mari kita galakkan. Jangan gunakan kantong plastik. Karena plastik, kalau terbuang ke tanah, dia baru 500-an tahun baru akan hancur. Sementara kita sudah menjadi fosil, plastiknya masih bertahan. Itu mengerikan sekali. Nah, kalau kita orientasikan secara agama, bagaimana kita mempertanggungjawabkan ini ke hadapan Allah. Kemudian yaitu menghemat kertas. Karena kita ketahui bahwa kertas itu diproduksi dari pulp. Pulp itu dihasilkan dari serbuk kayu. Sementara hutan itu fungsinya adalah sebagai paru-paru dunia. Ketika itu ditebangi, belum lagi illegal logging, bagaimana kita akan mewarisi bumi yang sehat itu kepada generasi berikutnya. Dan ini
penting sekali untuk berbagai kelembagaan supaya melakukan penghematan kertas. Dalam era digital, saya rasa ini sangat suportif. Kemudian yang lain adalah menggunakan kantong permanen yang selalu disimpan dalam tas kita, sehingga setiap waktu kita akan berbelanja membutuhkan suatu wadah bawaan, kita sudah siap, tidak membutuhkan kantong yang hanya sekali pakai. Dan juga kemudian menggunakan tumbler permanen untuk tempat minum kita, sehingga kita tidak perlu membeli air minum dalam bentuk kemasan kecil-kecil yang wadahnya nanti langsung dibuang. Juga menggunakan box makanan yang permanen, sehingga kalau sudah dipakai bisa dicuci, bisa dipakai lagi. Nah, ini saya rasa materi kita berkait dengan kebersihan lingkungan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada pemirsa sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.